Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebaikan. Pertama-tama jika saya memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Raditya Putra dari kelas X3 asal sekolah saya dari SMA N Utama Selatan. Dan kali ini saya akan menjelaskan resensi dari buku yang berjudul Perang Jogja Barat di Pantai Sri Manganti. Buku ini dituliskan oleh Taufik Hakim pada tahun 2020 dan diterbitkan oleh Perpusnas Press. Buku ini berjumlah 108 halaman dan kategori buku ini yaitu buku Sadura Naskah Kuno Nusantara. Buku Perang Jogja Barat di Pelantara Sri Manganti ini merupakan karya Taufik Hakim. Buku ini merupakan saduran dari naskah kuno Babad Sepehi. Kali ini mengisahkan penyembuhan Inggris ke Keraton Jogja pada tahun 1812 yang dikenal sebagai Gigir Sepehi. Dengan alur dramatik dan bahasa yang sederhana, novel ini berupaya menghidupkan kembali kisah-kisah sejarah yang syarat makna. Penulis yang bernama Taufik Hakim merupakan pelajar filologi. Dia menciptakan beberapa buku seperti buku Kiai Saleh Darat, buku Perang Jogja Barat di Pelantara Sri Manganti, dan lain-lain. Isi cerita ini diawali dengan suasana pembangunan Pangeran Mangkunegara dan Sultan Sepuh Hamengkubuwono II di Fort Cornwallis, Penang. Mangkunegara larut dalam kerinduan pada kekeluargaan dan tanah air, mengenang masa kecilnya yang akrab dengan literatur dan kearifan leluhur. Konflik memuncak ketika Inggris dan sekutunya Legul Mangkugenan dan pasukan Sepoi mempersiapkan serangan ke Yogyakarta. Sultan Sepuh meskipun sadar kekuatan lawan jauh lebih unggul, memutuskan bertahan. Pelantara Sri Manganti menjadi pusat persiapan dan sumber setia rasa membela kedaulatan. Pertempuran berlangsung sengit. Dentuman meriam, hujan peluru, dan keberanian rakyat yang bersenjatakan alat pertanian mewarnai suasana. Tokoh-tokoh seperti Tumanggung, Sumadiningrat, Sindurejo, Ranadiningrat, dan Jayaningrat Adinegara menunjukkan kepahlawanan mereka di berbagai titik pertahanan. Meski ada keberhasilan memukul mundur musuh di beberapa sektor, kekuatan Inggris yang didukung senjata modern akhirnya menembus benteng. Selain pertempuran fisik, buku ini juga menyoroti intrik politik internal, pengkhianatan Takusumo dan Surujo yang berpihak pada Inggris demi kekuasaan menjadi luka mendalam bagi Sultan Sepuh. Cerita diakhiri dengan penangkapan dan pembuangan Sultan ke Penang, namun semangatnya untuk mempertahankan kedaulatan tak pernah padam. Kesimpulan dari buku ini yaitu adalah karya sastra yang memadukan data naskah kuno dengan kekuatan literer. Buku ini layak dibaca baik oleh pencinta sejarah maupun pembaca umum karena berhasil memvisualisasikan momen penting dalam sejarah Yogyakarta dengan emosi yang kuat. Meskipun kekurangan dari sisi visualisasi pendukung, kekuatan narasi dan pesan moralnya menjadikan buku ini bernilai tinggi sebagai literatur sejarah populer. Bagian akhir buku ini menegaskan bahwa Perang Jogja bukan sekedar kisah kekalahan, melainkan sebuah perlawanan rakyat. Yogyakarta mempertahankan martabat dan kedaulatan meski Hamengkubuwono II kalah secara militer, tapi keberaniannya menjadi inspirasi bagi generasi selanjutnya untuk menolak penindasan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata karena yang semuanya hanyalah milik Tuhan semata. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.